Puji syukur selalu kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Rajab ini masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di hari ke-21 malam 22. Mudah-mudahan berkah Rajab masih diberikan kepada kita semuanya. Berkah Rajab diberikan selalu kepada kita, berkah Sya'ban juga Allah berkahi kita, dan Allah beri kita kesempatan jumpa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi baqiyati Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ma'al lutuf wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sisa Rajab yang ada saat ini ke depan 1 minggu kurang lebih akan kita lewati dengan semakin baik. Semakin banyak istighfarnya, semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan taubat, semakin ngakui sebagai seorang hamba yang penuh dengan salah dan khilaf. Serta saat ini kita tidak mau dipaksa untuk mengakui bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang lemah. Makhluk Allah yang lemah. Kecongkakan yang dipertontonkan di dunia ini sekarang sedang ditundukkan dengan satu wabah virus, sehingga semua yang mengatakan paling negara maju, paling kuat, negara modern, negara paling saat ini semua dibikin bingung, dibikin tunduk, dan dibikin ajes, dibikin lemah posisinya dengan satu wabah virus yang memang Allah kirimkan sebagai hikmah yang besar. Bagi orang-orang yang beriman bisa ngambil hikmah yang luar biasa. Dijadikan sulam, dijadikan anak tangga naik semakin dekat dengan Allah. Orang mukmin ini setiap melihat sesuatu kejadian ngambil manfaat dan hikmahnya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman semakin kacau, semakin labil, semakin ngacau. Bahkan mengandalkan otaknya, mengandalkan kekuatannya dan sebagainya, lupa sama yang memberikan kekuatan hakiki yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita orang-orang yang beriman, ikhtiar harus, waspada harus. Karena ini syariat. Nabi saja saat memberikan satu riwayat, jika terjadi satu wabah di satu tempat, maka jangan masuk ke tempat itu, dan yang di dalamnya jangan keluar dari tempat itu. Ini salah satu cara solusi menghadapi wabah. Wabah itu artinya penyakit yang menular, paham ya, termasuk virus yang sekarang ramai ini. Dan jika kalian mendapatinya, larilah seperti larinya dari kejaran asad. Kejaran apa? Macan. Menjauh, berhindar. Artinya syariat mengajarkan kita menghindari. Syariat mengajarkan kita menjauhi, ikhtiar. Walaupun di saat ditanya oleh seorang sahabat, kenapa, bukankah wabah itu takdir Allah? Kenapa kita lari dari takdir Allah? Maka Sayyidina Umar mengatakan, kita bukan lari dari takdir Allah, tapi kita dari takdir pindah ke takdir lainnya. Pindah dari takdir yang tadi ada bahaya, lari tujuannya pindah ke takdir Allah yang aman. Bukan lepas dari takdir Allah atau menghindar dari takdir Allah, tapi justru kita berikhtiar. Setelah kita berdoa, setelah kita usaha, setelah kita berlakukan kebaikan, waspada, hati-hati, setelah itu baru kita tawakal kepada Allah. Ini yang tidak dimiliki oleh orang non-muslim, tawakal kepada Allah. Berdoa dan tawakal ini yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ngaku sebagai orang muslim dan mukmin. Jadi berlebihan jangan, sampai bikin keresahan, tapi enjoy, nganggap remeh, tanpa ikhtiar, tanpa usaha, dan tanpa melakukan antisipasi, itu juga tidak benar. Makanya kegiatan majelis tetap berjalan. Tadi saya sudah antisipasi, disemprot di tangannya begini, semproti, yaitu ikhtiar sebetulnya, paham ya?
Jadi syariatnya kita kerjakan, tawakalnya setelah itu, setelah ikhtiar doa kita kerjakan. Nanti disemprot dalam artian kita nggak tahu tangan kita habis megang apa, uang yang habis keliling dari tangan ke tangan selama ini nggak tahu, paham ya? Orang-orang yang habis kerja mungkin di rumah sakit yang mencet tombol lift, tombolnya itu telah disentuh sama orang yang tangannya ada virusnya misalnya. Atau apa saja yang bisa terjadi kemungkinan. Nyatanya terjadi penyebaran dengan dahsyat. Gini apa betul? Maka kita antisipasi, mudah-mudahan Allah lindungi kita insya Allah. Tetap ikutin cara-cara yang diarahkan oleh guru-guru kita. Jangan lupa kita istighfar, minta ampun sama Allah, berbanyak istighfar. Ini salah satu cara untuk supaya Allah lindungi kita. Karena sebetulnya wabah ini ulah dosa manusia. Ulah kecongkakan dosa tingkah pola manusia yang sudah kelewatan. Sehingga Allah kirim. Tapi tetap yang memberikan, yang bisa menangkal, yang bisa mencegah hanya Allah Subhanahu. Makanya kita tetap kontak hubungan dengan Allah dengan istighfar, minta ampun sama Allah, dengan baca wirid, Ratibul Haddad, Ratibul Atos itu dibaca yang sudah terbiasa, Wirdul Latif dibaca, Wirdul Sakran dibaca, yang punya ikut manhaj guru-guru kita, apapun yang diarahkan guru kita teruskan, istighfar yang diajarkan oleh Habib Umar dalam bulan Rajab jangan sampai keluar kecuali sudah selesai 3.000. Sudah selesai belum 3.000? Durung. Aneh maning wis ngajine karo murid-murid Habib Umar, ngakunya cinta Habib Umar, setelah tahu bahwa Habib Umar ngasih amalan nggak diamalkan, atau bahkan nggak tahu, nggak mau tahu. Oh, ini Habib Umar nyuruh istighfar dengan sighah, dengan kalimat astaghfirullah lima ya'lamuhullah, astaghfirullah kama yuhibbuhullah. Sebanyak berapa? 3.000. Sehari minimal 100, berarti kan? Astaghfirullah lima ya'lamuhumullah, lima ya'lamuhullah, astaghfirullah kama yuhibbuhullah. Dibaca berapa? 3.000 selama bulan Rajab. Kalau sudah selesai, kalau belum selesai kebut sebelum Rajab selesai sudah harus khatam 3.000. Lebih banyak lebih bagus. Ini arahan-arahan seorang mursyid, seorang guru, seorang arif billah, bukan tanpa alasan, bukan tanpa isyarat. Dan itu Allah berikan kelebihan-kelebihan mereka, memberikan sighah-sighah, kalimat-kalimat istighfar yang dibutuhkan umat setiap zaman dan dalam kondisi tertentu. Makanya arahan guru, arahan orang soleh, apalagi guru mulia kita yang memang mursyid kita ikut di belakang mursyid beliau, maka setiap arahannya jangan sampai tidak kita kerjakan jika kita ingin menyambung sanad dan thariqah kepada beliau. Makanya baca, selesaikan kalau belum selesai, astaghfirullah lima ya'lamuhullah, astaghfirullah kama yuhibbuhullah. Berapa kali? Saya minta ampun kepada Allah atas semua yang Allah ketahui dari saya. Yang Allah ketahui semuanya, Allah Maha tahu. Apapun yang terjadi Allah Maha, jangankan salah kita, dosa kita. Apapun yang terjadi Allah tahu. Tidak ada satu pohon jatuh dari rantingnya, daun jatuh dari rantingnya kecuali Allah tahu. Gerakan semut hitam di tengah padang pasir tengah malam, gerakannya Allah semuanya tahu. Tidak ada satu tetesan hujan yang turun di bumi ini kecuali Allah tahu persis detail semuanya. Maha mengetahui. Minta ampun atas semua yang Allah tahu dari perbuatan dosa kita. Sengaja, tidak sengaja. Yang terang-terangan, yang tidak terang-terangan, yang kita tahu, yang kita tidak tahu bahwa itu dosa, maka minta ampun, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma astaghfirullah ma yuhibbuhullah. Dan minta ampun kepada Allah seperti yang Allah cintai. Allah mencintai hambanya yang bertobat kan? Innallaha yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbul innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang-orang yang taubat dan orang-orang yang menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Dua makna kebersihan zahir dan batin. Jangan cuma bersih zahir saja, batinnya juga kotor, enggak. Batin juga tempat nadratullah, hati kita juga harus dibersihkan. Jangan su'udzon, jangan hasud, jangan riya, jangan ujub, jangan merasa hebat, jangan ragu dengan janji Allah, dibersihkan dari hal-hal yang buruk. Dan fisik kita, zahir kita juga harus
Makanya syariat Islam luar biasa. Disuruh sesuci wudhu setiap hari kalau bisa 5 kali. Sekalipun punya wudhu pun sunnat tajdidul wudhu. Dalam madhab Imam Syafi'i yang punya wudhu saja, sudah punya wudhu kalau masih bisa wudhu lagi, ada kesempatan untuk wudhu, tajdid wudhu sunnah. Memperbaharui wudhu, paham ya? Contoh misalnya, kita habis wudhu terus sholat, terus jalan. Habis itu kita transit di masjid mau sholat lagi. Ada kesempatan untuk waktu wudhu, masih nunggu waktu sholat, bisa wudhu lagi tajdid. Walaupun tadi waktu wudhu awal belum batal, nggak apa-apa. Sunnah tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu itu sunnah jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan harus langsung sholat, sudah mau sholat ya langsung aja punya wudhu sholat. Tapi jika mungkin perbarui, bahkan memperbarui wudhu saat batal walaupun tidak untuk sholat, supaya dawam ala toharah, supaya selalu suci dalam keadaan punya wudhu setiap saat, walaupun sholatnya nanti masih 2 jam lagi, terus kita batal, wudhu gak apa-apa. Habis batal wudhu, karena wudhu itu salah satu benteng dan tameng senjata dari hal-hal yang buruk untuk kita. Al wudhu silahul mu'min. Wudhu perisai yang bentengi dari hal-hal yang buruk bagi orang yang beriman. Jadi kadang-kadang dengan adanya wudhu ini hal-hal yang buruk mau datang tidak bisa terjaga dengan wudhu. Makanya sunnahkan, apalagi dalam kondisi saat ini, saat orang lagi ketakutan ini. Maka sebagai muslim, pengikut Nabi sejati, menjaga wudhu adalah salah satu ikhtiar kita. Cuci tangan, kumur-kumur, yang tadinya sunnah istinsyak ini, istinsyak dan istinsari ini jarang dilaksanakan, sekarang mulai dipakai. Wudu, bahkan sunnah ghargharah ini, sunnah apa? Apa namanya? Airnya tuh ditaruh di tenggorokan, kayak bersihkan tenggorokan. Ternyata manfaatnya besar. Bakteri yang ada di tenggorokan bisa lepas, bisa hilang, bahkan bisa mati dengan air yang, apalagi dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada barokah bismillah saat itu. Ada niat sunnah ittiba Nabi Muhammad, ada nur di situ. Ada rahasia sunnah yang mengandung manfaat pasti, walaupun belum terteliti, belum dideteksi manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Ghargharah, kemudian sedot, kemudian dikeluarkan, sedot, keluarkan, nyedot aja keseron. Dan kayak pisan kolong ikuti sunnah, akhirnya lara kapok orang lakoni sunnah. Pakai cara pelan, masuk sini saja terus keluarkan. Sedot lagi, pelan, keluarkan lagi. Itu juga cara pencegahan berbagai macam keburukan. Sebab virus, bakteri kadang masuk hidung, masuk mulut ya, mata, itu masuk ke tubuhnya kan lewat mulut, hidung, mata, telinga. Itu kalau kita bersihkan setiap saat, insya Allah, Allah jaga kita dari hal-hal buruk. Bukan sekedar kebersihan dohir saja, rahasia sunnahnya ini loh yang menjadikan berkah kita aman gitu loh. Rahasia sunnahnya ini ngikutin nabinya yang jadikan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Ta'ala, karena mau ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suri toladan terbaik, uswatun, contoh terbaik. Ada wabah, contoh terbaik Nabi. Ada apapun, semua ngikut Nabi. Kalau ngikutin Nabi, insya Allah kita jadi orang yang baik dan bahagia selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Sekarang baru jerat-jerit cadar ternyata bermanfaat. Sekarang baru melek. Oh, di Perancis mengatakan wanita muslimah yang menutup wajahnya dan auratnya itu yang paling aman dari corona. Awit gemian. Turun. Dari dulu Islam itu memang paling pas untuk kehidupan manusia setiap zaman adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semua hal. Dalam berpakaian, dalam muamalah, semua hal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, telah ada untuk kalian diri Nabi Muhammad, diri Nabi Muhammad. Pada dirinya, bukan ibadahnya, bukan ilmunya, bukan muamalahnya, bukan ucapannya, tapi diri. Semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, apapun yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad, sampai hal yang biasa saja, kalau Nabi yang lakukan itu yang terbaik, contoh terbaik untuk kita. Uswatun, contoh yang lebih baik dari Nabi Muhammad Allah nggak ada. Nggak ada contoh yang paling baik, yang pas untuk kehidupan kita dunia sampai akhirat, kecuali yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Makanya coba sadar diri, kalian muslim,
Kalian umat Nabi Muhammad, siapa yang menghidupkan sunnah kalau bukan orang Islam? Orang kafir sekarang sudah mau melirik. Syariat Nabi ternyata paling aman, paling baik, paling bersih, paling segalanya. Non muslim sudah mulai teliti. Lah kita yang muslim dari ceprot lahir muslim, sunnah diabaikan. Sunnah nggak dikerjakan, kadang dianggap remeh. Oh, salah besar. Rugi besar. Padahal Allah sendiri yang menjelaskan contoh terbaik ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk bisa mengikuti Nabi Muhammad dalam segala hal di dalam kehidupan kita semuanya, baik dalam kehidupan rumah tangga, bertetangga, kemudian semua dengan karyawan, dengan pekerjaan, dengan semua hal, insya Allah kita akan mengikut cara Nabi Muhammad dan Allah beri taufik kepada kita untuk ikutinya dengan mudah insya Allah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cuci tangan sunnah Nabi bukan? Sebelum makan terutama sunnah kan? Pakai baju, sebelum pakai baju dilihat dikebut, sunnah Nabi. Mau tidur disaput, itu semuanya mengajarkan kita bukan sekedar bersih-bersih, tapi ada rahasia yang luar biasa di situ. Ada bakteri yang tidak bisa mati kecuali saat disentak. Diberesi tapi disentak baru bisa mati. Subhanallah. Diteliti sama dokter. Kenapa Nabi nyuruhnya dikibaskan, bukan dibersihkan tapi dikibaskan. Apa dikibaskan? Bahasa Tegalnya apa? Dikebut kan, spraynya dikebut. Baju kita yang habis sudah dipakai kemudian kan mau dipakai kan ya, sebelum dipakai dikibaskan ini. Bismillah, Allahu Akbar. Sunnahnya begitu. Dikibaskan ini supaya lepas semua hal-hal yang negatif termasuk kotoran dan debu serta bakteri yang ada di dalam pakaian. Sunnah. Ya boleh. Umat Kanjeng Nabi ngakune cinta Kanjeng Nabi ngau klambi cuk bu kanan bu kiri asal-asalan baca bismillah be orang ya. Ya nggih. Pecinan cuk. Ada yang dicontohkan Nabi yang terbaik, pelajari, pahami, ikuti. Karena itulah kejayaan kita, itulah kemenangan kita, itulah bedanya kita dengan yang bukan Islam. Islam itu akan mulia tetap dengan kita tanpa kita, tapi kita bisa menjadikan contoh untuk kejayaan Islam, jika punya andil, punya saham untuk kejayaan dengan saat kita ngikutin ajaran Nabi Muhammad SAW. Nyontohkan ke orang lain, pelajar, misalnya ngaji, contoh baik. Contohkan yang diajarkan di majelis, contohkan dalam kehidupan di sekolah kita, di kantor kita, di lingkungan kita, contohkan yang baik-baik. Senyum kira-kira senyum itu orang yang dilihat saat senyum sama orang dilihat cemberut enak di sawangnya. Saat kita lihat wajah orang, diem aja, sama yang senyum, senang mana kita lihatnya? Ternyata senyum itu bukan cuma sekedar sunnah, tapi kata Nabi sedekah. Pahalanya seperti tabassumuka liwa ila wajhi akhik sedekah. Senyum kamu saat kamu ketemu saudara kamu, senyum, wajah yang indah, yang manis, itu sedekah. Sedekah nilainya seperti kita bersedekah. Bukan cuma pahala sunnah, tapi ada pahala sedekah di situ. Nabi nyuruh dengan iming-iming pahala yang enggak tanggung-tanggung, pahala sedekah. Tumitul adza minat tariq sedekah. Nyingkirkan sesuatu yang memotongkan dari jalan, watu lancip dideleng ki dong kelewat wong kecucus, wah ini ambil singkirkan. Sedekah. Ada duri pinggirkan, ada paku ambil dari jalan pinggirkan. Sedekah. Sebetulnya Islam itu bukan sekedar ritual ibadah tapi muamalah lebih banyak. Paham ya? Ad-dinul muamalah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, agama itu adalah muamalah. Jadi bukan berpikir yang namanya agama itu cuma tasbih, kopiahan, sarungan, nyekel Quran, wirid, masjid, pondok, majelis. Tapi maaf, dari majelis pulang wajah cemberut ketemu kancane. Sampai rumah ketemu orang tuanya, Assalamualaikum, mereka menjerut, wajahnya cemberut. Ibunya bibi ini balik majelis, kadang-kadang dia sumpek nemen. Habis ngaji apa habis? Mestinya pulang ngaji itu langsung ngamalkan sunnah. Assalamualaikum, senyum. Habis senyum, ibunya diambil tangannya cium, ibu sehat. Abahnya cium, abah sehat. Alhamdulillah, tadi di majelis ada cerita begini-begini, sampaikan, senyum.
Balik sing majelis sorene perengat-perengut. Akhirnya ibunya bingung, ini ngaji malah akhlaknya nggak beres. Jangankan senyum, salaman cium tangan, kadang Assalamualaikum, lebu kamar, brok. Mana contoh baik yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Assalamualaikum, cari ibunya, cari abahnya, lagi tidur ya sudah. Kalau nggak tidur, Assalamualaikum, cium tangannya, salaman. Habis pulang haji atau mau berangkat juga gitu, pamitan, minta izin. Keluarnya kaki kiri, bismillah, amantu billah, wa'tasamtu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula. Kalau setiap kita keluar dari rumah baca itu, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk. Amin Allahumma. Pada wedi corona ya. Wedi corona boleh. Tapi maksiat terus ora wedi. Walik ora. Kita boleh khawatir, takut, menghindari hal-hal yang buruk boleh, tapi ada sesuatu yang mestinya harus lebih takut. Berani sama orang itu bahaya. Berani sama suami, istri bentak suami bahaya. Wajah cemberut di depan orang tua dan depan suami bagi wanita itu bahaya. Suami pulang kerja nggak kasih wajah baik itu artinya hal-hal yang akhirnya efeknya bukan cuma bahaya dunia tapi bahaya kehidupan semuanya. Maksiat apalagi di bulan Rajab, naudzubillah min. Makanya kita mohon mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Dari maksiat semuanya Allah lindungi semuanya dari hal-hal yang buruk dan dari maksiat insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Kalau keluar baca bismillah, amantu billah, wa'tasamtu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka Allah akan cukupi semua hal, bahkan Allah akan penuhi kebutuhannya dan Allah akan lindungi selama perjalanannya. Dilindungi. Sunnah Nabi tetap. Jadi kita ikhtiar cuci tangan, jaga kesehatan, yang sakit kalau batuk ditutupin, ini ikhtiar toh. Tapi jangan lupa, jangan cuma itu berhenti. Kalau batuk jangan tutupi, rame bab syariat tok, tapi pasrahnya zikirnya minta sama Allah ya nggak pernah zikirnya terus. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai saking takutnya bingung bahasanya sampai jamaah Jumat dilarang. Ya kadang-kadang semua orang punya pemikiran masing-masing. Jamaah Jumat dilarang, jamaah 5 waktu dilarang misalnya. Sampai sepi, sekarang Mekah seperti kota mati. Kemarin saya dikirimi foto orang nyoting di jalan, sepinya luar biasa. Nah ini efek dari rasa takut. Efek dari rasa takut yang berlebihan, ikhtiarnya full tapi tawakalnya harus juga tetap yakin bahwa setelah kita berdoa, kita tobat masal, jangan maksiat, jangan ngulangi perbuatan salah, hindari hal-hal yang buruk, amar ma'ruf nahi munkar diingatkan, dalam rumah tangga kita jangan ada yang ninggal sholat. Paham ya? Di amal istighfar terus setiap saat, terus setelah itu baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal. Tetap ikhtiar. Saya menghimbau yang sakit, yang sudah mulai batuk, panas, ya jangan maksakan hadir ke majelis, di rumah streamingan. Yang sehat, tidak masalah, berangkat dari rumah, wudu, cuci tangan, pakai sabun yang bersih, baca doa, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata, minta sama Allah. Paham ya? Justru di majelis saat mahaliknya minta sama Allah supaya dihindari dari hal yang buruk. Doakan keluarga kita, doakan saudara kita, supaya semakin cepat ditolak bala yang akan menimpa kita oleh Allah dengan hadirnya majelis, tapi dengan catatan tadi, jangan asal hadir. Namriyang, awaknya panas, waktu kegegrek. Sudah di rumah istirahat, niatnya antum hadir, pahalanya sampai insya Allah. Amin Allahumma. Artinya syariatnya jangan ditinggalkan. Badan hangat, batuk, pilek, kalaupun bukan corona, itu juga maaf bisa nular flu, influenza, virus pileknya, virus bisa kan? Iya. Dengan batuk yang dekat itu bisa, tapi yang sehat jangan terus ketakutan, ora hadir majelis, ora salat jamaah, ora nang omah ben dekem. Lebihan. Paham ya? Jadi kita harus pakai cara yang benar, jangan cara yang salah. Tapi tetap jaga kesehatan. Tangannya cuci, kemudian doa terus, jangan putus asa. Dan kalau sudah ada indikasi sakit, jangan maksakan diri supaya di rumah istirahat. Habib Mar tadi
kirim keputusan MR Pusat ya. Malam ini MR Pusat itu dari siang sebetulnya bingung memutuskan rutinan atau tidak. Majelis Rasul Pusat, paham ya? Kemudian lewat putra beliau Habib Salim, Habib Nabil dan Dewan Syuro minta supaya tanya sama Habib Umar, malam ini tetap berjalan atau libur. Setelah diminta, ternyata sampai sore Habib Umar belum kasih jawaban. Karena jawaban ini perlu dipertimbangkan berhenti majelis atau enggak. Akhirnya Syuro ngambil kesepakatan dulu untuk sementara majelis Rasulullah di pusat di Jakarta diliburkan karena memang ada instruksi dari gubernur atau apa istilahnya keputusan selama 14 hari libur kegiatan yang banyak orang itu dihindari sebisa mungkin. Sebelum dapat keputusan dari Habib Umar sudah musyawarah syuro untuk tidak diadakan di Masjid Al-Munawwar malam ini. Tapi setelah itu muncul suara Habib Umar rekaman. Habib Umar mengatakan untuk Jakarta ini, untuk MR Jakarta. Jadi enggak semua majelis ya, karena yang tanya waktu itu MR. Jangan disalahpahami, nanti disebarkan seakan-akan itu buat seluruh majelis yang ada di Indonesia, bukan. Habib Umar mengatakan jika keputusan 14 hari itu suruh di rumah, jangan kemana-mana, maka selama 2 minggu kegiatan belajar mengajar tetap jalan tapi via streaming. Habib Umar nyuruh guru-guru ngumpulkan beberapa santri di rumah atau di majelis atau di markas, di shoot, disampaikan pengajian rutin, kemudian di-share sebanyak mungkin supaya mereka ngikutin dari rumah masing. Kalau memang suruh jangan keluar selama 14 hari, baik yang sekolah atau yang punya kegiatan, tujuannya adalah supaya bukan untuk liburan tujuannya. 14 dina langsung wah mumpung prerong minggu pulang kampung. Di Jakarta nggak ada hibur-hibur lari ke puncak, bukan. Di rumah. Setelah saya tanya beberapa dokter, beberapa orang-orang yang paham. Jadi kita kan perlu tanya ilmu ini buat penyampaian sama keluarga santri punya jamaah. Ternyata begini sistemnya. Virus itu kalau sudah mulai menghinggap ke orang, sudah masuk ya, lewat mulut kah, lewat hidung kah, kalau dari tangan terus dicuci nggak masuk tubuh aman, tapi kalau sudah tangannya yang ada virusnya ke hidung, makanan masuk, artinya ada sesuatu yang masuk ke tenggorokan sampai ke paru-paru, itu kalau sudah terinfeksi tubuhnya, sudah positif, ada virusnya dalam tubuh, baik sudah di mulut atau di tenggorokan atau di paru-paru, itu akan muncul reaksi tubuh ngelawan virus dengan demam. Pertama bersin. Bersin itu reaksi alami dari Allah. Itu adalah imun yang mau mengeluarkan virus. Kadang-kadang wahim, mulanya ning kena flu kan bersin-bersin ya. Itu sebetulnya dari tubuh untuk melawan virus itu. Hari pertama sampai hari keempat bersin, nanti lama-lama demam. Sampai 1 minggu sistem imun tubuh itu ngumpulkan tenaga untuk nyerang virus 1 minggu. Nyerang. Allah ciptakan dalam tubuh itu. Minggu pertama hari ke-7 mulai terjangkit hari ke-7 itu sistem imunnya nyerang. Sehingga kadang-kadang ada efek dari serangan itu demam, panas, sebetulnya itu penyerangan balik virus dari sistem imun tubuh kita. Ada demamnya semakin tinggi biasanya. Kadang-kadang sampai buang-buang air sebagainya. Itu sedang perang. Sistem kekebalan tubuh dengan virus. Jadi dokter kasih ngomong tuh Habib Madi. Paham ya? Kalau orang itu bertahan, kekebalan tubuhnya bagus, sehat, cuma perlu istirahat sama minum suplemen, vitamin C sama vitamin E. Vitamin C itu bisa dikonsumsi lewat madu, paham ya? Jeruk, lemon, kurma, biar kebal, biar sampai semakin merosot kekebalan tubuhnya dibantu suplemen. Makan madu, habatus soda, tidur cukup, mulanya aja gelayaran. Istirahat, tidur cukup, jangan online malam, sudah demam mulai tengah malam nggak tidur lagi. Suruh istirahat, banyak air putih, tenggorokannya jangan sampai kering, 2 jam sekali minumin air hangat terus. Sampai hari ke-7 sampai ke-14, nanti di hari ke-14 itu sistem imun tubuh itu mengeluarkan kekuatan maksimal untuk membunuh sisa-sisa virus. Tadi hari ke-7 nyerang, ada sisa-sisa. Hari ke-14, sistem imun tubuh itu akan mengeluarkan semua yang dimiliki oleh tubuh untuk membunuh sisa virus yang tadi sudah diserang separuh tadi.
Sehingga kadang-kadang hari ke-14 virus itu mati. Mulanya karantina itu cuma 14. Paham ya? Paham betul? Lagi 14 dina libur 2 minggu itu maksudnya itu. Di rumah barangkali sudah ada yang kena atau gejala, maka istirahat, jangan capek-capek, jangan nularkan ke orang lain, obati, maksudnya istirahat. Kalau memang demam diobati, biar nanti ke hari ke-14 itu semuanya steril semuanya. Keluar lagi ke sekolah sudah steril, bukan liburan. Paham betul? Paham ya? Jadi kalau sudah ada indikasi-indikasi yang maaf dalam tanda kutip, lebih baik jangan banyak kegiatan yang nggak penting. Kalau memang harus keluar, kewajiban ya sebatas yang kita butuhkan saja. Istirahat, minum, suplemen, madu dalam Al-Quran sebut syifa, obat, baca Quran, baca zikir, istighfar, minta ampun sama Allah. 14 hari itu insya Allah bersih. Tubuh kita ini sudah disetting sama Allah untuk bisa melawan semua keburukan. Sudah disetting sama Allah. Dibantu suplemen-suplemen sunnah misalnya, atau makanan-makanan yang Allah tunjukkan sebagai dawa, obat, bantu itu. Insya Allah sehat. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Sing semrawut kan begitu diliburkan supaya rest di rumah masing-masing, supaya tubuh bisa sehat kembali, fit kembali, malah sudah ini anak-anak sekolah yang libur. Ini mumpung saya nyampaikan bab ini yang sudah diliburkan kan mulai besok ya, yang bukan ujian libur. Orang tuanya tolong jangan ajak keluar-keluar, jangan ke mall, jangan jalan-jalan. Rehat, baca Quran sedina sejus buat saya sing prainan. Baca sedina sejus, one day one juz. Kalau bisa one day two juz, 14 hari khatam insyaallah. Insyaallah obat segalanya. Amin. Yang liburan 2 minggu jangan kemana-mana, baca Quran bareng-bareng, istighfar, insyaallah itu adalah salah satu obat yang Allah akan berikan kepada kita insya Allah. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Itu saja sekedar informasi karena ini penting kaitannya dengan majelis kumpulan-kumpulan, maka harus disampaikan karena Habib Umar akhirnya menjawab pertanyaan apakah libur atau tidak, maka Habib Umar ngasih suara voice rekaman ya, voice note ya. Beliau mengatakan, Habib mengatakan selama mudat usbu'ain 2 minggu itu kalau memang keputusan pemerintah nggak boleh ada aktivitas kumpul-kumpul, harus rehat dan sebagainya, maka majelis tetap berjalan dengan cara untuk tidak kumpul di masjid secara, karena kalau majelis Rasulullah itu ribuan kan rutinannya, maka diganti 2 minggu saja. Selama 2 minggu selama larangan itu ada, di siaran di rumah. Makanya Majelis Rasulullah Pusat saat ini siarannya dari markas saja, dari markas, kemudian live, punya beberapa anak yang hadir di situ di live dan di share, semuanya ngikutin lewat streaming. Kalau saya Majelis Habib Mustafa yang sedang kondisi kurang sehat, kurang fit, pilek, demam, ngikutin lewat streaming. Yang sehat baca doa, tawakal, jaga kebersihan, duduk dengan minta sama Allah supaya dilindungi, tetap hadir insya amin Allahumma. Sambil berdoa mewakili saudara kita yang muslim, kita berdoa mewakili mereka di majelis mulia ini untuk supaya Allah singkirkan bala dan wabah yang akan menimpa umat Islam insya Allah. Dan semestinya tindakan-tindakan ini semuanya ikut prihatin. Jangan cuma pemerintah, jangan cuma semua warga, semua tokoh masyarakat harus ngasih pemahaman ke masyarakat supaya jangan salah kaprah. Kalau enggak dikasih pemahaman, dikasih penjelasan tujuan libur 2 minggu itu apa, enggak ngerti, pokoknya prei wis jadinya corona tapi jalan ini ya, akhirnya sama saja bohong. Difahamkan, dijelaskan sambil istighfar, minta ampun sama Allah di rumah, baca zikir, baca Quran, wiridan, dekatkan diri kepada Allah, doa kepada Allah, insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita, dijauhkan dari hal yang buruk, sehingga Allah akan tetap lindungi umat Islam yang ada di Indonesia dan tempat-tempat yang lainnya insya Allah. Dan perlu diketahui seluruh negara Timur Tengah tutup diri, apa istilah lockdown, apa istilahnya, menutup sampai
ziarah Nabiullah Hud, ziarah Nabi Hud yang ada di mana? Di Tarim, kegiatan ziarah Nabiullah Hud yang biasanya dihadiri oleh banyak umat Islam dari berbagai negara, saat ini tidak bisa. Oman menutup, negara-negara lainnya menutup, bahkan Yaman sendiri per 16 Maret, hari ini Senin berarti, 16 ini ya, menutup penerbangan dari luar negeri masuk ke Yaman baik lewat Oman atau lewat Sewun, dan juga menutup orang Yaman yang keluar negeri. Artinya saat ini memang sedang berusaha bareng-bareng untuk menghindari cobaan wabah corona. Walaupun laporan terakhir Yaman 0 kasus. Yaman, karena jarang orang luar masuk ke Yaman. Siapa yang mau ke Yaman? Kondisinya sedang apa? Pasca perang ya. Memang nggak ada turis masuk. Orang Yaman hanya bertahan saja di kota Yaman. Yang masuk cuma Indonesia, Malaysia. Itu saja saat mau musim ini, mau musim ziarah Nabi Hud baru masuk. Pelajar-pelajar jarang. Maka memang 0 kasus wajar. 0 kasus nggak ada memang. Yaman, terus Suriah yang tempat-tempat perang, konflik nggak ada orang masuk. Gak ada orang asing masuk, gak ada negara yang ada imbas corona masuk ke negara itu, maka negaranya aman. Negaranya aman. Justru hikmahnya Yaman dan Syam ini dijaga sama Allah saat ini dari corona, subhanallah. Karena gak ada orang asing masuk. 0 kasus, saya informasi kemarin per 2 hari atau 3 hari yang lalu, masih 0 kasus corona. Mudah-mudahan dijaga terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Indonesia mudah-mudahan juga dijaga. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu saja, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Saya tidak bisa lanjutkan karena malam ini persis bareng dengan acara Isra Mi'raj di musola kami di sini. Jadi nanti setelah acara ini selesai, yang mau hadir ke musola untuk hadir Isra Mi'raj silahkan. Kita ngaji di musola Baitul Muttaqin, Langgar Ceper, sebelah mana? Ini sebelah sana lah, Ngalor Ngulon sih. Masalah ya, nanti silahkan yang mau hadir, ada Kiai Haji Faris Fuad Hasim dari Buntet yang akan ngisi pengajian di Musola Baitul Muttaqin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita, tetap istiqomah, jangan lupa berdoa, baca wirid, minta ampun sama Allah. Selesaikan tugas guru mulia kita untuk nutup Rajab ini dengan 3000 istighfar yang diajarkan oleh beliau, serta jangan lupa Rabbighfirli warhamni watub alayya, jalan terus selama bulan Rajab. Siap ya insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Mujahin Nabi wa ala Nabi wa ashabin Nabi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.